Sutradara yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Sun Faxiang. Episode 1564. Benar-benar tercerahkan dan terang, mampu melahirkan segala dharma. Sifat hakiki adalah murni dan jernih sempurna. Batin menakjubkan sebagai hakikat untuk bersandar. Tathagata Galba adalah sifat hakiki yang pada dasarnya dimiliki, tidak dapat dinodai oleh delusi dari kegelapan batin. Dengan kebijaksanaan yang murni tanpa noda, batin dalam kondisi hening dan jernih, benar-benar tercerahkan dan terang, mampu melahirkan segala dharma. Inilah satu urusan besar. Bersungguh hatilah menghayati. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sifat hakiki kebudaan setiap orang adalah murni dan jernih, tidak ternodai. Ini semua kita sudah mengetahuinya. Setiap hari juga begini mengatakannya. Setiap hari demikian mendengarnya. Apakah kita sudah jelas? Sifat hakiki diri kita sendiri. Apakah ada murni dan jernih? Juga terkadang kita setiap orang bisa memikirkannya. Saya juga tidak tahu. Sifat hakiki diri sendiri terbentuk seperti apa, juga tidak tahu. Sifat hakiki ada di mana, juga tidak tahu. Apakah sebenarnya murni dan jernih? Bagaimana bisa mengetahuinya? Percaya semua orang ada pemikiran seperti ini, karena saya sendiri juga memikirkannya demikian. Setiap hari mengatakan sifat hakiki murni dan jernih, meski tahu, percaya diri sendiri memiliki sifat hakiki. Namun apakah terhitung murni dan jernih? Saya sendiri juga tidak begitu jelas, karena saya tahu saya sendiri terkadang masih ada kegelapan batin. Masih ada kerisauan, untung rugi. Bukan semuanya sudah tidak ada, masih manusia. Demikian, kerisauan akan untung rugi ini, meski bukan demi diri sendiri, namun tetap tidak bisa dilepaskan. Ini sebenarnya harus bagaimana dilepaskan? Bagaimana bisa dikatakan tidak ada untung rugi? Ini perlu diri sendiri baik-baik kembali memikirkannya. Kita harus jelas akan sifat hakiki, harus bekerja keras. Jika kita memahami sifat kita dengan jelas, ini disebut jernih sempurna. Jernih sempurna, dalam kehidupan ini kita tahu tentang sifat hakiki, agar ketika penderitaan muncul, kita bisa melakukan yang terbaik untuk membiarkan mereka lewat. Mereka akan datang dan pergi. Kita tidak boleh terikat pada mereka. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menggunakan sifat hakiki, untuk melihat Allah kita dengan jelas. Begitu kita melihat Allah kita dengan jelas, kita tidak akan pernah menyimpang. Dalam berurusan dengan orang, masalah, dan hal-hal, sekalipun kita menghadapi kesulitan dan memperoleh kerisauan, kita masih bisa menghadapinya. Dengan cara ini, mereka akan melewati kita, sekilas seperti asap. Maka, kita akan terbebas dari segala penderitaan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mencapai hal ini, sehingga kita secara bertahap dapat mendekati kejernihan sempurna. Kemudian, kita akan semakin mendekati keselarasan sempurna dengan orang-orang, hal-hal, dan prinsip-prinsip, dan memahami segala sesuatunya dengan jelas. Ini disebut jernih sempurna. Ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari sendiri. Oleh karena itu, kita semua juga harus menuju ke arah ini, untuk menghadapi diri kita sendiri. Kita dalam melakukan suatu hal, apakah arahnya sudah benar? Kita sendiri perlu memahaminya dengan jelas. Ketika kita menghadapi kerisauan, selama itu adalah hal yang benar, kita harus melakukannya. Setelah berlalu, semuanya akan baik-baik saja. Ketika semua orang, masalah, dan prinsip kebenaran selaras, barulah kita dapat perlahan-lahan mencapai kejernihan yang sempurna. Saya yakin semua orang dapat memahami hal ini dengan jelas. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memahami Dharma yang murni? Setelah mendengar tentang sifat hakiki adalah murni dan jernih setiap hari di sini, sangat sulit untuk menjadi murni dan jernih. Dan untuk memahaminya cukup mudah. Tapi untuk benar-benar sepenuhnya murni sama sekali tidak mudah. Namun, karena kita masih dalam tahap pembelajaran
dan masih berusaha kelas, kita masih bodhisatwa di dunia ini, kita masih berjalan di jalan ini, sehingga selama setiap langkah kita tepat dan jelas, maka hal ini sudah benar. Jika kita bisa mencapai kejernihan sempurna, batin menakjubkan sebagai hakikat untuk bersandar. Batin menakjubkan, itu artinya murni, jernih, dan tidak ternoda. Sifat hakiki kita. Kita telah mengakuinya dan memahaminya. Inilah prinsip kebenaran. Kita bersandar pada prinsip kebenaran ini. Sifat hakiki adalah prinsip kebenaran. Setelah menemukan prinsip kebenaran, kita semua akan bersandar padanya. Ini adalah Allah kita. Batin menakjubkan sebagai hakikat untuk bersandar. Kebenaran sejati ini adalah Allah kita. Sifat hakiki kita yang demikian adanya. Sifat hakiki kita yang demikian adanya adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati sebagai hakikat. Maka, tata gata galba adalah sifat hakiki yang pada dasarnya dimiliki tata gata galba. Setiap orang dari kita memiliki sebuah sifat tata gata, seperti bodhisatwa senior. Sering mendengar mereka memperkenalkan diri. Sekarang umur saya yang baru adalah 26 tahun. Umur baru saya. Ini yang tersisa 50 tahun. Jiwa kebijaksanaan disimpan gudang mestika. Benar. Perbendaharaan usia. 50 ini adalah jiwa kebijaksanaan, karena pengalaman masa lalu adalah kegelapan batin. Adalah kesalahan. Dahulu pernah berbuat kesalahan seperti ini, harus segera introspeksi. Maka dikatakan, kerisauan adalah sumber pencerahan. Kesalahan, mengingatkan kepada kita setiap saat, jangan mengulang kesalahan tersebut. Ini benar, belasan tahun ini, masuk ke tengah orang banyak, bersumbangsi tanpa pamrih, mengalaminya belasan tahun, bagaimana interaksi antar sesama, bagaimana hubungan antar sesama, masalah dan benda dapat memberi manfaat kepada orang banyak, dan dapat diselesaikan dengan harmonis. Sudah berlalu tanpa pamrih. Sekali demi sekali bersumbangsi tak pernah berhenti. Sebenarnya dia bergabung dengan suci sudah berapa tahun? Memiliki pengalaman berapa banyak? Jodoh yang telah terjalin berapa banyak? Sebab dan kondisi apa yang menyebabkan dapat dilakukan dengan demikian lancar dan bersuka cita. Ini adalah gudang mestika dari jiwa kebijaksanaan kita yang lama tidak ternoda, mengakumulasi pengalaman, tidak ternoda kesalahan. Ini adalah kenyataan, tidak melekat pada apa yang telah disumbangkan, akan tetapi akan tersimpan di dalam batin, sebagai pengalaman yang mendidik. Inilah jiwa kebijaksanaan, ini disebut sebagai ingatan. Belakangan ini saya sering memberitahukan tentang ingatan, agar selalu mengingat bagaimana kita menjalani kehidupan lalu kita, apa yang telah kita lakukan, berapa banyak sudah kesalahan dan penyesalan, haruslah selalu mewaspadai diri, berapa banyak sukacita, jalinan jodoh baik yang telah kita lakukan. Bila orang lain yang membantu kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Bila kita yang membantu mereka, kita harus selalu peduli dan menaruh perhatian kepada mereka. Apakah setelah mendapat bantuan dari kita, mereka sudah dapat mandiri? Apakah mereka sudah bersuka cita? Ini adalah kepedulian dan perhatian. Inilah ingatan. Dengan cara ini kita berinteraksi di dunia. Dengan sendirinya, masa lalu kita akan terbenam. Sekarang ini, melalui pengalaman seperti ini, demi orang banyak kita memulai niat ini. Hati dan usia. Janganlah kita merasa bahwa saya sudah tua dan sudah tidak berguna lagi. Jika demikian, sehingga seiring waktu, dengan cepat kita akan menjadi layu. Kita sering mengatakan memiliki hati yang bersyukur. Kita harus bersyukur pada orang tua yang telah memberikan badan ini kepada kita. Pergunakanlah dengan baik. Jika tidak menyadarkan diri sendiri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa, barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Orang tua memberikan badan ini kepada kita. Sejak kita mendengar Dharma, kita harus memanfaatkan tubuh ini untuk bersumbangsi sebaik-baiknya. Ini juga berarti membalas budi. Karena badan ini juga merupakan materi yang diturunkan orang tua kepada kita.
Badan kita ada materi yang diturunkan orang tua kepada kita. Kita harus mencintainya, melindunginya, menggunakannya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Ini adalah balas budi. Meskipun Buddha Sakyamuni sudah menjadi Buddha, juga sudah menyelesaikan Sutra Kshitigarbha, Sutra Bhakti, beliau masih mengajar tentang Bhakti, karena kita memiliki badan ini. Jadi sampai akhir hayat, kita harus mendedikasikan hidup kita, membalas jasa orang tua kita. Membalas jasa orang tua kita, karena mereka memberikan kita badan ini, sehingga kita ada jalinan jodoh. Bersumbangsi untuk orang banyak, mendengar Buddha Dharma, menyelesaikan tujuan hidup ini, badan ini suatu hari nanti akan terbebaskan. Namun untuk mewujudkan sebab kondisi ini, pada akhirnya suatu hari nanti, kita akan membawa ingatan kita, benih kita, dan kesadaran kita bersama kita, menuju kehidupan akan datang. Jadi kita semua harus mengerti dengan jelas. Kita harus melakukan kebajikan, mendedikasikan hidup kita, menggunakan tubuh ini untuk membalas jasa orang tua kita. Selain itu, kita dapat menggunakan tubuh ini untuk mempelajari Buddha Dharma dan melatih diri. Jalan. Seperti yang tersirat dalam namanya, Buddha membuka jalan, sehingga kita dapat mempraktekkan dalam tindakan nyata. Saat kita membuka jalan, maka baru akan ada jalan yang dapat kita tapaki. Oleh karena itu, seberapa jauhkah kita hendak menapati jalan Bodhisattva ini? Kita sendiri hendaknya membuka jalan itu sendiri. Apabila kita hanya mendengarkan Dharma, setelah mendengar, mengetahui metode dan ala untuk membuka jalan, saat sudah ada jalan yang bisa kita menapaki, kita hendaknya mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Inilah yang disebut dengan jalan. Sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Jalan adalah jalan yang harus kita tapaki. Sekarang kita sudah membuka jalan ini. Kita sudah memahami prinsip ini. Kita hendaknya menggunakan metode ini untuk menapaki jalan ini. Jalan yang sudah terbuka ini, orang yang ada di belakang kita dengan sendirinya, mereka dapat membentangkan jalan ini. Maka, semua orang hendaknya sepenuh hati dan memahami dengan jelas ini. Jalan ini adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah Tathagata Garbha atau gudang mestika Tathagata. Ini sudah menjadi bagian dari kita. Datang dan pergi, selalu berada dalam gudang ini. Oleh karena itu, Tathagata Garbha adalah sifat hakiki yang pada dasarnya dimiliki. Apa yang sudah kita lakukan di masa lampau dan masa sekarang ini, bukankah ada di dalam gudang ini? Hanya karena sifat hakiki kita sendiri terus-menerus tiada henti, kita mengakumulasi ingatan dan Allah kita mengakumulasinya dari kehidupan demi kehidupan, memasukkannya dalam gudang seperti ini. Semakin diakumulasi, semakin banyak. Oleh karena itu, pada dasarnya dimiliki, menyebabkan semakin banyaknya sebab dan akibat. Jalan semakin dibuka, semakin panjang. Ini semua ada dalam gudang mestika Tathagata. Tidak dapat dinodai oleh delusi dari kegelapan batin, sifat hakiki kita. Tiada delusi ataupun kegelapan batin yang bisa menodai kita dengan membina diri. Kita sudah mencapai kebijaksanaan untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan kita memahami dengan jelas apa yang mesti dan tidak boleh dilakukan. Ketika menyelesaikan suatu hal, kita mesti bisa melihat dengan jelas konflik antar sesama, sehingga ketika kerisauan dan kegelapan batin datang, kita bisa meningkatkan kewaspadaan, memilih hal yang benar dan melakukan hal yang benar. Setelah kita mencapai ini, kerisauan dan kegelapan batin kita akan terhapuskan. Ini adalah makna dari tidak dapat dinodai oleh delusi dari kegelapan batin. Masa lalu telah berlalu, namun buah dari tindakan kita akan tetap ada. Konflik dari masa lalu sudah lewat. Kita mesti memanfaatkan kesempatan dan selalu melakukan apa yang benar. Meskipun ada orang yang menghalangi kita, meskipun kegelapan batin muncul, kita mesti terus berusaha untuk maju ke arah yang benar. Setelah selesai melakukan sesuatu, buah dari tindakan kita akan tetap ada.
Tata gata galba adalah sifat hakiki yang pada dasarnya dimiliki. Kebijaksanaan kita terus tumbuh. Segala hal baik yang kita lakukan akan menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Pengalaman kita akan menambah kebijaksanaan kita. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Walaupun kita harus melakukan sesuatu dan menemui kesulitan, kita tetap bertahan dalam melakukannya. Perselisihan ini telah kita lewati dan tidak menodai batin kita. Masih ingatkah kamu asal mula perjalanan batin penuh kewelas-asian dari Master di masa lalu? Saya menulisnya dan telah diubah menjadi sebuah lagu. Perjalanan batin penuh kewelas-asian dari Master. Topan Molakot ini, perumahan cinta kasih di Kaohsiung menghadapi banyak kesulitan saat dibangun. Ketidaktahuan muncul, terus maju melangkah. Padatkan dan uraikan dalam 10 kalimat. Perjalanan batin penuh kewelas-asian dari Master. 10 kondisi batin. Saya tulis seperti ini. Ini menunjukkan bahwa semua ketidaktahuan telah berlalu. Tetapi lihatlah, perumahan cinta kasih Sanlin. Desa ini sudah ada selama bertahun-tahun. Hanya ada 7 hingga 800 rumah di tempat itu saja. Ada lagi, termasuk Pingtung. Ada perumahan cinta kasih di beberapa tempat. Coba pikirkan, jika kita tidak melepaskan ketidaktahuan dan bergerak maju ke arah yang benar, jika tidak, di manakah orang-orang itu sekarang? Mereka sekarang dapat hidup damai dan stabil selama beberapa generasi. Hanya ini yang perlu mereka lakukan, dan ada yang bersedia melakukannya. Oleh karena itu, meskipun banyak orang telah berupaya, jika saya membatalkannya, saya akan berpikir, oh, sulit sekali, batalkan, jangan lakukan. Berapa banyak orang untuk pembangunan perumahan cinta kasih, berapa banyak cinta dan dedikasi masyarakat yang digunakan, dan berapa lama waktu yang dihabiskan. Melihat ke belakang pada masa itu, dibutuhkan 88 hari untuk menyelesaikan sebuah desa yang besar. Ini bukanlah tugas yang mudah, dan ini adalah perjalanan yang dilakukan oleh banyak orang. Semua orang lewat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika dikatakan, mereka akan berkata, kami juga berpartisipasi. Memang benar, ketika para relawan berpengalaman dari Kaohsiung kembali ke Gria Jingxi, mereka menyebut perumahan cinta kasih di Sanlin. Mereka mengatakan bahwa mereka membawa relawan dari Meksiko untuk mengunjungi perumahan cinta kasih. Saat mereka menyebutkan hal ini, relawan berpengalaman yang sedang duduk berkata, oh, saya ingat perumahan cinta kasih saat itu. Kami menyelesaikannya dalam 88 hari. Ingatan semua orang kembali. Coba pikirkan, bukankah ini sifat tata gata galba? Bukankah ini hadir dalam hati setiap orang? Jika mereka membiarkan ketidaktahuan menghalangi mereka pada saat itu, perumahan cinta kasih tidak akan pernah selesai. Jika ada seseorang yang berpikir, saya tidak dapat menanggung kesulitan ini, hentikan ini, lupakan. Wow, tidak perlu memobilisasi begitu banyak orang. Tidak akan ada kenangan ini dalam pikiran kita. Warga yang ada di sana saat ini, entah di mana mereka akan berada sekarang. Jadi, satu niat pikiran sangatlah penting. Kita harus bertahan. Perjalanan batin penuh kewelas-asian dari Master adalah sebuah ajaran. Mengingatkan semua orang bahwa dalam era modern sekarang diperlukan pemahaman secara jelas tentang benar dan salah. Di era kritis ini, alam tidak seimbang. Orang menanggung begitu banyak kesulitan dalam hidup mereka. Beberapa orang ingin melakukan sesuatu mengenai hal ini, namun mereka dihalangi oleh banyak pandangan bodoh dan konflik antar pribadi. Namun mereka bertekad dan berdiri sebagai kesaksian cinta mereka. Mereka berbagi aspirasi yang sama untuk melayani orang lain. Bodhisattva yang hidup menyelesaikan tugas yang mustahil. Mereka melakukannya meskipun itu sulit. Dalam 88 hari, mereka membangun 700 hingga 800 rumah. Agar mereka bisa pindah, sehingga mereka bisa menikmati tahun baru lunar. Memikirkan hal ini adalah peristiwa mendalam dan mengharukan. Namun mereka semua mengecilkannya. Tidak berarti itu di masa lalu. Kita membebaskan mereka dari penderitaan mereka. Waktu darurat telah berlalu, dan kami membantu mereka untuk menetap. Untuk melihat semua orang hidup dan bekerja dengan damai dan gembira adalah tujuan kami. Jadi, tata gata galba adalah sifat hakiki yang pada dasarnya dimiliki.
Ini adalah hakiki bagi kita semua, walaupun mereka adalah yang beragama Kristen. Jadi kita membangun 2 gereja Kristen untuk mereka. Dalam pikiran mereka, mereka tahu bahwa organisasi Buddhislah yang membangun tempat untuk mereka tinggal, dan gereja untuk hati mereka bisa berlindung dalam agama mereka. Saya percaya bahwa inilah cara yang sempurna untuk melakukannya. Jadi, pikiran kita bebas dari hambatan, tidak dapat dinodai oleh delusi dari kegelapan batin. Kita bisa menenangkan pikiran kita. Jika pikiran kita tenang, kita akan tidak ternodai. Jadi, dengan kebijaksanaan yang murni tanpa noda, kita harus menegakkan kebijaksanaan kita dan mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita harus mempunyai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Tidak peduli apa takdir mereka. Yang kita punya adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna. Kita sudah membersihkan pikiran kita. Jadi kita sepenuhnya sudah jernih. Dengan kebijaksanaan yang murni tanpa noda. Jadi batin adalah kondisi hening dan jernih. Bukankah sutra makna tanpa batas adalah seperti ini? Jadi dia benar-benar tercerahkan dan terang. Yaitu sifat hakiki adalah murni dan jernih. Kondisi luar apapun tidak akan mempengaruhi kita, walaupun kita berada di dunia manusia. Demi urusan duniawi, meskipun di dunia ini terdapat halangan, kita juga harus mengetahui cara menghilangkan ketidaktahuan. Dalam era modern sekarang diperlukan pemahaman secara jelas tentang benar dan salah. Dalam bencana besar, kita harus menggunakan kebijaksanaan yang besar. Manusia, kesulitan setiap orang dalam kehidupan kecilnya, selalu ada bencana dan kesulitan yang tidak dapat dia atasi. Jadi kita harus tetap dengan segenap tenaga membantunya, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun yang menghalangi kita. Dengan panjangnya usia kita, berapa banyak pengalaman yang kita miliki, kita menggunakan wujud kehidupan kita saat ini, tubuh kita tetap harus menggenggam waktu. Jalinan jodoh di kerumunan orang banyak jangan kita lepaskan. Mewariskan, namun tidak melepaskan. Tetap berada di tengah orang banyak. Jadi ini adalah kita. Benar-benar tercerahkan dan terang. Karena pengetahuan dan kesadaran kita masih sangat terang. Kita masih bisa bergerak, bisa berbuat. Jangan memikirkan atas rintangan, atas kondisi apapun. Usia, jumlah umur. Ataupun rintangan akan kondisi perselisihan antar sesama. Ini disebut benar-benar tercerahkan dan terang. Kita sangatlah jelas. Tubuh kita ingin melakukan hal apa? Kita sangatlah jelas. Dharma yang kita dengar. Setelah mendengarkannya dan meresap ke dalam batin, memanfaatkan tubuh untuk melakukan hal-hal, sangatlah jelas. Kesulitan apapun, saya akan bisa menang dan melewati kesulitan ini. Menang dan melewati kesulitan ini, saya tidak ingin kalah. Tidak ingin mengalami kesulitan di sekeliling yang akan memenjarakan saya. Saya hanya akan berjalan maju terus, sehingga disebut benar-benar tercerahkan dan terang, dan mampu melahirkan segala dharma. Bukan hanya setelah mendengarkan dharma, menapak sesuai dengan dharma. Bukan hanya demikian. Setelah mendengarkan 1 dan mengetahui 10, mendengarkan 1 dan mendapatkan 100, mendengarkan 1 dan mendapatkan 10 juta. Seharusnya mengetahuinya, sehingga mampu melahirkan segala dharma. Pengalaman dari hidup manusia. Segala sesuatu pengalaman yang telah kita perbuat di masa lalu, tidak peduli berapapun usianya, pengalaman kita telah sangatlah jelas. Jadi mampu melahirkan segala dharma. Menggunakan pengalaman yang telah dialami di masa lalu, inilah berbuat semakin banyak. Maka pengalaman akan semakin banyak, metode semakin banyak. Jadi kita tidak boleh menyerah berada di orang banyak. Yang benar, lakukan saja. Inilah satu urusan besar. Satu urusan besar yang menjadi sebab kita datang ke dunia. Bagaimana dengan satu urusan besar Buddha datang ke dunia? Adalah untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva. Dan satu urusan besar kita datang ke dunia adalah untuk mempraktekkan jalan Bodhisattva. Kita harus mempraktekkan jalan Bodhisattva. Batin kita harus memiliki kesadaran yang tinggi. Hanya dengan kesadaran tinggi, baru bisa menyadari segala fenomena dharma. Jadi, jika kita tidak memiliki kesadaran jelas, sifat hakiki kita tidak jelas. Kesadaran kita akan cepat bingung. Saya memberitahu kalian semua hal ini, agar kalian menjadi jelas dan merasakannya dengan baik. Berharap semua orang berusaha memahami dengan bersungguh hati.
sebelumnya telah membahas tentang kebenaran nisbi, samti satya, artinya menjelaskan hal-hal yang berasal dari satu sifat. Semua ini adalah tentang sebab dan akibat. Yang saya katakan sebelumnya adalah, ini adalah sebab dan akibat dari manusia. Kebenaran nisbi atau samri satya menunjukkan hal-hal yang berasal dari satu sifat. Dalam pintu dari urusan Buddha tidak boleh melepaskan satu ajaran pun. Kebenaran nisbi adalah seperti menasihati pejabat agar setia pada negara, menasihati anak agar berbakti pada orang tua, menasihati negara agar memerintah dengan baik, menasihati keluarga agar selalu harmonis, menyebarkan kebajikan dengan menunjukkan kebahagiaan surgawi, dan menghukum kejahatan dengan menampakkan penderitaan dalam neraka. Kita harus meminjam jalinan jodoh, mendengarkan Dharma Buddha, meminjam sebab dan kondisi untuk menyelesaikan. Dalam pintu dari urusan Buddha tidak boleh melepaskan satu ajaran pun. Setiap dharma kita harus jelas, tidak melepaskan. Dharma duniawi kita bukanlah seperti demikian. Menasihati pejabat agar setia pada negara, yaitu setia. Orang yang sedang mengerjakan sesuatu harus setia dalam bekerja. Bukan saya sedang mengerjakan hal ini, memanfaatkan organisasi ini untuk menyempurnakan nama dan keuntungan saya. Bukan. Adalah karena hendak menyempurnakan satu hal. Melakukan yang terbaik. Bukan demi nama dan keuntungan. Kalian semua harus sangat jelas, harus setia. Mengerjakan apapun harus setia. Menasihati anak agar berbakti pada orang tua. Menasihati orang yang menjadi anak, orang harus berbakti. Menasihati orang yang mengelola negara. Sebagai orang yang mengurus pemerintahan juga harus dengan setia, tulus, dan cinta kasih dalam mengelola negara. Menasihati keluarga orang harus harmonis, harus menyebarkan ajaran kebajikan, menunjukkan perbuatan baik di dunia. Semua orang bisa melakukannya. Setelah kamu melakukannya, perbuatan baik, telah melakukan segala perbuatan baik di dunia, surga, kelak kamu akan mendapat buah balasan di surga. Juga harus memberitahukan kepada semua orang. Orang yang melakukan kejahatan, maka akan jatuh ke neraka. Bukan hanya kelak mengorbankan diri jatuh ke neraka. Bahkan sekarang neraka dalam batin juga sangat sulit dilalui. Maka kita harus baik-baik menasihati. Ini dinamakan kebenaran nisbi. Kebenaran nisbi adalah menghadapi masalah di dunia. Kita hendaknya berusaha dengan cara apa untuk berceramah kepada orang yang tepat. Sang Buddha adalah memberi pengajaran sesuai kapasitas. Kita harus berceramah kepada orang yang tepat. Prinsip kebenaran, kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu adalah sifat absolut yang sejati yang dilihat dengan kebijaksanaan dari para suciwan. Itu adalah yang tadi katakan tata. Kebenaran mutlak, Paramartha Satya, adalah sifat absolut yang sejati yang dilihat dengan kebijaksanaan dari para suciwan, bebas dari segala khayalan semu, makanya disebut dengan kebenaran mutlak. Prinsip kebenarannya adalah langgeng dan tidak berubah selamanya. Sifat dari hakiki yang demikian adanya adalah hakiki bagi kita semua. Jadi kita harus mencarinya dengan bersungguh hati, memahami sifat dari hakiki yang demikian adanya. Sifat ini melekat pada kita semua. Jadi, sifat absolut yang sejati yang dilihat. Inilah prinsip-prinsip yang sejati, yang baru saja kita bahas. Setiap orang harus mengingatnya dengan jelas. Ketika sifat dari prinsip-prinsip tersebut nyata, kita akan bebas dari segala khayalan semu. Kita yang membuka jalan dan mendengarkan Dharma, harus benar-benar mempraktekannya di tengah orang-orang. Saat kita menerapkan prinsip-prinsip di tengah orang-orang, kita harus menemukan jalan untuk mempraktekannya di tengah orang-orang. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tanpa membiarkan orang atau masalah menodai batin kita. Ini membutuhkan kita untuk bebas dari segala khayalan semu. Kita harus mencari kebenaran dan memikirkan semuanya dengan jelas. Untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, kita harus mengatasi kesulitan. Saat kita mengatasi kesulitan dan lakukan apa yang harus kita lakukan, kita secara alami akan memberi manfaat bagi makhluk hidup. Membahas tentang topan molakot. Berapa banyak desa yang kita bangun? Setiap desa yang kita bangun, sudah ada berapa banyak orang yang bisa
memiliki keluarga yang stabil, kita harus mengatasinya. Setelah mengatasinya, begitu kita mengatasi khayalan semu, prinsip kebenaran sejati akan ada. Di dalam kerumunan orang banyak, kita telah memberi manfaat kepada seberapa banyak orang, berapa banyak bodhisatwa yang terus berpartisipasi, berapa banyak makhluk penderita yang telah diselamatkan. Ini yang perlu kita buktikan. Melalui fenomena, maka kebenaran akan muncul. Prinsip kebenaran adalah abadi, makanya disebut dengan kebenaran mutlak. Ini disebut sebagai prinsip kebenaran sejati. Prinsip kebenarannya adalah langgeng dan tidak berubah selamanya. Prinsip kebenaran adalah abadi, makanya semua orang harus bersungguh hati, menggunakan begitu banyak waktu dan begitu lama untuk berbagai esensi Dharma kepada semua orang. Semua orang harus mengingatnya. Selanjutnya, naskah sutra sebelumnya mengatakan, selanjutnya ada bodhisattva mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 1 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 1 masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Selanjutnya ada para makhluk sebanyak butiran debu dalam 8 dunia. Semuanya membangkitkan tekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Semua penjelasan ini membahas tentang berapa banyak jumlah bodhisatwa. Para bodhisatwa inilah yang membuka jalan. Orang yang mendengar dharma dan membangkitkan tekad untuk bersumbangsi di dunia. Mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Membuka jalan bodhisatwa ini dapat mengajak makin banyak orang untuk menapaki di jalan ini. Buddha mengajarkan dharma, pasti memerlukan bodhisatwa untuk membuka jalan. Begitu banyak bodhisatwa yang menerima dharma dan membuka jalan. Mereka sudah pernah melakukan ini, kemudian membangkitkan tekad lagi dan lagi. Mereka adalah bodhisatwa yang maju dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Bumi sukacita, bumi bebas dari noda, bumi cahaya cemerlang, bumi kebijaksanaan membara, bumi tak terkalahkan, berjalan maju setingkat demi setingkat, sampai mendekati bumi ke-10. Oleh itu, bodhisatwa semakin banyak, dan semakin mendekati tingkatan Buddha. Selanjutnya, naskah sutra ini mengatakan, ketika Buddha membabarkan, kalau para bodhisatwa mahasatwa ini memperoleh manfaat-manfaat besar dari Dharma, dari atas langit turun hujan bunga Mandalava, dan bunga Maha Mandalava menaburi para Buddha yang duduk pada singgasana singa di bawah pohon permata berjumlah miliaran koti tiada terhingga. Sutra Teratai bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Setelah para hadirin dalam persamuan mendengarkan dharma yang mendalam pada bab panjang usia Tathagata, orang yang terus mendengarkan dharma, seluruh dharma yang didengarnya olehnya sangat mendalam. Akan tetapi, orang yang hadir pada persamuan tersebut memperoleh manfaat besar. Batin setiap orang sangat bersukacita. Oleh karena itu, mereka memberikan berbagai persembahan. Para dewa juga datang untuk memberikan persembahan. Setelah para hadirin dalam persamuan mendengarkan dharma yang mendalam dan menjangkau jauh, mereka memperoleh manfaat besar. Itu sebabnya memberikan berbagai persembahan. Ketika Buddha menjelaskan kalau para bodhisatwa selama kalpa yang panjang telah menegakkan dharma dan memberi manfaat pada semua makhluk, makanya Buddha membedakan jasa kebajikan yang diperoleh. Dari atas langit turun hujan bebungaan yang harum sebagai persembahan pada 3 Buddha dan para hadirin. Sehingga ketika Buddha menjelaskan kalau para bodhisatwa selama kalpa yang panjang telah menegakkan dharma dan memberi manfaat pada semua makhluk, Buddha menunjukkan makna tidak terbatas dan tidak terhitung. Bodhisatwa yang jumlahnya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga. Bodhisatwa ini menggunakan waktu yang panjang, memberi manfaat pada makhluk hidup pada setiap kehidupannya. Jika dibedakan, maka kebajikan ini mencapai bumi pertama, kedua, ketiga, 4, 5, hingga bumi ke-6. Manfaat dari para bodhisatwa ini, Buddha telah menjelaskannya secara terperinci. Anda semua telah memperoleh manfaatnya. Sehingga, dari atas langit turun hujan bebungaan yang harum sebagai persembahan pada 3 Buddha dan para hadirin. Anda seharusnya mengetahui, 3 Buddha tersebut, tubuh Dharma, tubuh balasan, dan tubuh perubahan, adalah 3 Buddha.
Selanjutnya kita membahas, sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah keseluruhan dari yang kita bahas sebelumnya. Seluruh dharma yang dibabarkan Buddha berjumlah sangat banyak, sehingga bodhisattva memperoleh manfaat dharma. Seluruh pembinaan diri dan pencapaian mereka, manfaat dari telah mencapai tahap bodhisattva. Semua orang sangat bersuka cita. Ketika Buddha membabarkan kalau para bodhisattva mahasatwa ini memperoleh manfaat-manfaat besar dari dharma, sebagaimana disebutkan sebelumnya, para bodhisattva yang tidak terhitung jumlahnya memperoleh kemajuan dan manfaat besar dalam dharma menakjubkan dari Buddha. Sebelumnya kita membahas bahwa begitu banyak bodhisattva yang tidak terhitung jumlahnya telah mencapai dharma menakjubkan. Mereka rajin dan terus memperoleh manfaat besar dari dharma. Setiap bodhisattva seperti ini. Mereka berlatih seperti ini dalam waktu yang lama. Semakin banyak melakukan dharma, semakin bersuka cita. Semakin banyak mendengarkan dharma, semakin tercerahkan. Jadi dalam persamuan besar, orang-orang penuh akan sukacita dharma, yang mekar seperti bunga di batin mereka. Para makhluk surgawi membuat persembahan. Jadi, dari atas langit turun hujan bunga, mandalava dan bunga maha mandalava. Bunga mandalava diterjemahkan sebagai bunga menyenangkan. Terbagi atas bunga mandalava putih yang kecil dan besar. Dikarenakan para dewa bersukacita dalam mendengarkan dharma, makanya menurunkan hujan bunga dari langit. Bunga mandalava diartikan sebagai bunga menyenangkan. Menyenangkan artinya, saat orang-orang melihat bunga ini, mereka merasa sukacita. Bunganya ada yang besar, kecil. Jadi bunga-bunga yang mereka taburkan berukuran besar ataupun kecil disebut bunga menyenangkan atau bunga mandalava. Dikarenakan para dewa bersukacita dalam mendengarkan dharma, makanya menurunkan hujan bunga dari langit. Bunga di batin mereka bermekaran dengan sempurna. Jadi mereka menaburkan bunga-bunga, menaburi para Buddha yang duduk pada singgasana singa di bawah pohon permata berjumlah miliaran koti tiada terhingga. Pada saat bersamaan menaburkan bunga sebagai persembahan untuk para Buddha belahan raga yang duduk di bawah pohon permata pada 10 penjuru. Maka menaburi para Buddha yang duduk pada singgasana singa di bawah pohon permata berjumlah miliaran koti tiada terhingga. Mereka menaburkan bunga dengan cara ini pada saat yang bersamaan menaburkan bunga sebagai persembahan untuk para Buddha belahan raga yang duduk di bawah pohon permata pada 10 penjuru. Bunga yang tersebar ini jatuh dari langit. Tentu saja itu sangat umum. Ini bukanlah satu-satunya cara untuk berada di puncak Sang Buddha di seluruh 10 penjuru. Naskah sutra berikutnya kembali mengatakan, juga menaburkannya pada Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutaratna yang telah lama parinirvana. Keduanya duduk pada singgasana raja di dalam stupa 7 permata. Juga menaburi seluruh bodhisattva agung beserta 4 kelompok murid. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Tampaknya jelas bagi semua orang, bunga-bunga yang tersebar adalah tersebar di stupa Buddha Prabhutaratna. Ketika Sang Buddha membabarkan sutra, semua orang masih ingat bab kemunculan stupa Mustika. Stupa masih berada di tempat persamuan tersebut. Buddha Prabhutaratna masih berada di tempat tersebut dengan tujuan untuk mendengarkan dharma, membuktikan dan juga mendengarkan dharma. Oleh sebab itu ada stupa Buddha Prabhutaratna di persamuan puncak Gunung Nasal. Juga menaburkannya pada Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutaratna yang telah lama parinirvana. Keduanya duduk pada singgasana raja di dalam stupa 7 permata. Di dalam stupa Buddha Prabhutaratna terdapat Buddha Prabhutaratna berbagi tempat duduk dengan Buddha Sakyamuni, penemu ajaran di tanah ini. Di dalam stupa permata, keduanya sama-sama memberi kesaksian pada Dharma. Di dalam stupa Buddha Prabhutaratna terdapat Buddha Prabhutaratna dan membagikan sebagian tempatnya untuk Buddha Sakyamuni. Semua orang seharusnya ingat, sehingga di dalam stupa untuk membuktikan Buddha membabarkan Dharma. Buddha zaman dulu sangat peduli. Sekarang Buddha mulai membabarkan demikian banyak dharma. Semua orang bersukacita dan menaburkan bunga. Tentu saja menaburkan bunga di atas stupa, yaitu Buddha Sakyamuni, orang yang membabarkan dharma.
Yang terpenting adalah mendapatkan kehormatan untuk menaburkan bunga, juga menaburkannya untuk Buddha Prabu Talatna. Buddha Prabu Talatna juga mendapatkan taburan bunga. Pada saat bersamaan juga menaburkan bunga di atas bodhisatwa dari 10 penjuru, dan juga para bodhisatwa dari dunia lain yang hadir dalam persamuan di tanah ini, serta seluruh hadirin lainnya yang mendengarkan Dharma. Semuanya mendapatkan kondisi di mana dewa dan manusia menaburkan bunga. Juga menaburi seluruh bodhisatwa agung beserta 4 kelompok murid. Para bodhisatwa dari dunia lain yang hadir dalam persamuan di tanah ini, serta seluruh hadirin lainnya yang mendengarkan Dharma. Menaburkan bunga merupakan sebuah kondisi. Karena Buddha membabarkan Dharma, semua orang mendengarkan dengan sangat sukacita. Setiap orang penuh sukacita dalam Dharma. Kondisi tersebut sangatlah indah, sangat indah. Yang mendengarkan masa sukacita, hati penuh kebahagiaan, seperti perumpamaan bunga yang bertebaran dari langit. Saudara sekalian, mendengarkan Dharma harus dengar dengan sepenuh hati. Bersungguh hati mendengarkan Dharma. Lupa akan waktu, kaki tidak sakit, pinggang tidak nyeri. Jika waktu singkat, malah masa belum tuntas. Sepertinya sangat singkat. Ini merupakan rasa sukacita yang sebenarnya. Saudara sekalian, bagaimanapun harus mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan harus ada kesan batin. Dengan adanya kesan harus dipraktekkan dalam kehidupan, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.